keadaan sehat dan siap untuk belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Nah, Pak, silakan bisa maju ke depan. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Terima kasih ya, selamat pagi semuanya. Nah, Bapak presentasi terlebih dahulu. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Yusuf sama? Yusuf saja ya. Alasannya? Dibilangin ya, nanti kalau sekali Yusuf sudah masuk, besok harus misal tidak berangkat harus izin lebih dahulu nama dia, kalau dia sama nomor atau Pak Gusti. Pembelajaran kemarin kita sudah belajar apa saja? Ya, jaring makanan. Ya, itu untuk setiap minggu depannya lagi gitu ya, bunyi dan sifatnya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang jaring makanan dan rantai makanan, dan juga kita sudah membuat produk yang kemarin ya. Waktu kita menangkal itu dan hasilnya sudah Bapak koreksi. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem? Bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem? Yang kemarin kita sudah belajar tentang rantai makanan dan juga makan dari makan. Nah, kita dari transfer energi itu pasti yang namanya makhluk hidup itu membutuhkan apa? Nah, membutuhkan makan ya. Itu pun juga dia minum bisa. Nah, itu pun juga ketika kita melihat tumbuhan ataupun hewan, itu pasti semuanya itu pasti membutuhkan makanan. Nah, ya sudah Bapak jelaskan kemarin. Contohnya ketika tumbuhan bisa disebut produsen. Nah, produsen itu makanan melalui apa? Melalui fotosintesis ya. Lah kalau hewan makannya? Ya, kalau hewan itu bisa herbivora itu memakan tumbuhan dan memakan daging. Nah, itu nanti dari makan proses itu nanti menumbuhkan
energi ya atau kekuatan. Nah, energi itu digunakan sebagai apa? Nah, sebagai kita untuk bekerja, bergerak, terus apa lagi? Berkembang biak, terus apa lagi? Ada jika membaca. Nah, ini tumbuh, bergerak dan berkembang biak. Nah, itu merupakan satu energi ketika kita mengetahui bagaimana proses dalam terjadinya transfer energi. Nah, yang kedua yaitu apa peran tumbuhan dalam proses transfer energi di suatu ekosistem. Nah, kemarin kita sudah belajar jaring-jaring makanan dan juga rantai makanan. Apa peran dari tumbuhan? Sebagai apa? Kalau hewan itu sebagai konsumen. Nah, kalau tumbuhan itu sebagai benar sekali, sebagai produsen. Nah, cara dalam proses transfer energi dalam suatu ekosistem yang sudah Bapak jelaskan tadi yaitu melalui fotosintesis, dan itu mengambil dari hara yang ada di tanah, unsur hara yang ada di tanah. Contohnya air ataupun pupuk yang bisa diambil makanan dari tumbuhan tadi ya. Nah, untuk aliran energi coba dibaca bersama-sama. Apa itu aliran energi? Ya, benar sekali. Aliran energi yaitu perpindahan energi dari suatu organisme ke organisme lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Itu tentunya energi, diingat-ingat ya, yaitu perpindahan energi pada organisme satu dengan organisme yang lain. Nah, itu terbentuk cara makan dan dimakan. Ya, diingat-ingat. Setelah itu aliran energi kemarin sudah dua ya yang Bapak jelaskan. Yang pertama rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan yang belum yaitu piramida makanan. Nah, ini nanti Bapak akan mengulas untuk yang piramida makanan itu sendiri. Untuk yang komponen rantai makanan ini ada ini yang kemarin yang itu ya yang rantai makanan. Benar, yang rantai makanan Bapak jelaskan dulu. Nah, komponen rantai makanan itu kemarin ada 3. Dan di sini sudah jelas semua ya. Yang kemarin Bapak jelaskan ada konsumen tingkat primer, terus ada konsumen tingkat sekunder dan tersier, yaitu yang pertama produsen dari tumbuh-tumbuhan, terus konsumen 1 sampai konsumen 4. Ya, mulai dari hewan pemakan tumbuhan maupun hewan pemakan daging. Nah, ini contohnya yang sudah Bapak jelaskan kemarin. Yang mulai dari rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak dimakan ular dimakan elang, lalu elang mati menjadi bakteri atau jamur dan bisa disebut sebagai dekomposasi. Ya. Nah, ini ya. Nah, ingat-ingat kalau rantai makanan sistemnya hanya 1 siklus ya. Nah, beda lagi sama jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan bisa 2 siklus ataupun 3 siklus. Ya, boleh misal tumbuhan dimakan ulat, sawi dimakan belalang. Nah, itu saling terkaitan makan dan dimakan ya. Nah, ini untuk piramida ya. Untuk piramida kita sudah tahu tingkatannya. Untuk yang tingkatan 1 kita lihat yaitu produsen, yaitu tumbuh-tumbuhan sama seperti kemarin yang sudah Bapak jelaskan. Konsumen
ini yang memakan hewan yang memakan tumbuhan atau bisa disebut sebagai hewan herbivora. Selanjutnya yaitu konsumen buah, yaitu bisa disebut sebagai hewan karnivora ataupun hewan herbivora, yaitu ayam itu omnivora, yaitu bisa makan segala, boleh daging itu bisa cacing, sama seperti kata juga makan cacing sama daunan itu bisa. Itu konsumen tiga itu pasti konsumen yang memakan atau daging, yaitu atau bisa disebut sebagai hewan karnivora, yaitu contohnya elang ataupun buah. Udah paham ya sampai sini? Jelas? Dari PPT yang sudah Bapak tampilkan, di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Sudah jelas ya? Mulai dari rantai makanan, jaring-jaring makanan, sampai ke piramida makanan. Setelah itu Bapak akan membuat atau membagi kelompok satu baku 2 orang untuk mengerjakan satu LKPD ya. Seperti biasa ya. Harus sendiri bisa berpasangan. Ada kita kesini atau yang lagi di sana? Aku kesini. Satu bahu, satu LKPD ya. Nanti semuanya dibuat di lembar yang kosong yang sudah Bapak bagi ya. Dibagi tugas, ada yang mengerjakan pertanyaan di sini, ada yang mencari, ada yang mengerjakan proyek ya, yang menggambar piramida makanan ini ya, prisma atau piramida makanan ya. Ini tadi piramida yang segitiga tadi ya. Nah itu kamu menggambar gambar kosongnya yang kita mengerjakan piramida makanan ditulis nama ya, jangan lupa. Kopi tertinggi yang ada di gambar itu kopi tingkat 3. Banyak yang semakin tinggi itu semakin rendah. Kenapa alasan semakin rendahnya? Ada organisme yang tidak semua bisa dimakan. Kenapa? Karena tingkat dari yang rendah itu lebih banyak ketimbang yang tinggi. Pertanyaan dari tes. Jelaskan penyebab terjadinya penurunan energi dari tingkat profit rendah sampai terjadi pada piramida energi. Semakin rendah tingkatannya, semakin banyak jumlah tumbuhan hewan yang termasuk di dalamnya.
Jelaskan terjadinya apabila posisi elang meningkat. Ular makin berkurang, elang makin bertambah. 4. Mengapa pada piramida energi semakin ke atas semakin kecil? Karena dari satu posisi yaitu tanaman lalu dimakan oleh hewan jadi semakin atas semakin kecil. 5. Mengapa energi yang disalurkan akan terus berkurang pada setiap tropik pada piramida energi? Karena hubungan makanan dimakan antara makhluk hidup. Ya, coba dilihatkan untuk gambar piramida makanan. Bagaimana tanggapan dari kelompok ini? Ada tambahan atau tidak? Ada tambahan? Tidak sudah bagus. Nah, mari kita apresiasi. Beri tepuk apa? Tepuk salut ya. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, jempol kanan, jempol kiri, diam-diam salut. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kelompok bersinar. Agar Putri Rehwanando. Pertanyaan dan tugas. Buatlah 5 makanan dan ekosistem. Nah, ini merupakan 5 makanan dari hasil kelompoknya siapa? Acung dan Biji, kelompok Acung Biji ya. Sekarang mulai baca. Jelaskan penyebab terjadinya penurunan energi dari tingkat tropik terendah sampai tertinggi pada piramida energi. Semakin rendah tingkatannya akan semakin banyak jumlah tumbuhan atau hewan yang bermasuk di dalamnya. Sebaliknya, semakin tinggi tingkatnya makin sebaik ukuran dan semakin sedikit jumlah hewan yang termasuk di dalamnya. Jelaskan yang terjadi apabila populasi elang meningkat. Akan bertambah. Mengapa pada piramida energi semakin ke atas semakin kecil, semakin sedikit jumlahnya? 5. Mengapa energi yang disalurkan akan terus berkurang pada setiap tropik pada piramida energi? Karena hubungan makan dan dimakan antar makhluk. Ini tadi hasil karya dari kelompoknya si Jiji dan Rahajeng ya. Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Ada saran? Sudah bagus dari kelompok ini? Sudah bagus ya? Nah, mari kita beri tepuk gujab. Beri tepuk gujab. Jempol kanan, jempol kiri, jempol kanan, jempol kiri, diam-diam gujab. Ada 2 ya versinya ya. Salut sama gujab. Nah, di sini Bapak akan menyimpulkan dari materi yang sudah dipelajari bersama-sama. Nah, kita hari ini sudah belajar apa saja? Yang pertama, ya, ekosistem piramida makanan, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga transfer energi. Yaitu apa yang disebut dengan transfer energi tadi? Nah, ya, proses makan dan dimakan antar organisme satu memakan organisme yang lainnya. Ya, tadi kita sudah menggambar yang namanya piramida makanan. Ya, piramida makanan mulai dari yang tropik 1 sampai ke tropik yang paling tinggi. Nah, kenapa jika naik
lebih tinggi itu semakin sedikit. Maka ya itu bisa, yaitu semakin tinggi yang tingkatannya maka semakin sedikit. Itu juga sebaliknya. Yang belum jalan, yang jalan sudah dapat semua. Jangan lupa lembar evaluasi dikasih nama sama nomor prestasi. Ya, sekarang. Yang satu. Oh ini masih. Oh itu ya. Yusuf kan ada berapa, Kak? Yang rumah juga siapa? Bohong, itu bohong, Kak. Bohong. Ya, Nanti kasih aku ada 5. Nanti kasih yang dekat yang melewati rumahnya Yusuf siapa? Nah ini Bapak tanya kepada kalian, bagaimana untuk pembelajaran pada ini menyenangkan? Seru ya. Contohnya bagaimana? Lengkap aja. Nah, untuk materinya sendiri ya sudah dipahami atau belum? Sudah ya, sudah dipahami ya. Jangan ketawa-ketawa ya. Ya kita kan belajar banyak tadi tata makanan, dari makanan, dan juga piramida dan juga sudah praktek semua. Nah, terus ada yang ditanyakan tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Ditanyakan ada, ya sebenarnya sudah tahu semua. Oke. Silakan duduk. untuk belajar di rumah kurangi lagi materi-materi yang sudah Bapak ajarkan ya tentang bab 2 ya, jangan lupa. Ya itu saja yang perlu Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.